Topik kita hari ini menjaga imunitas anak untuk pembelajaran di era new normal. Walaupun istilah ini mungkin sudah sedikit ya mungkin tanda kutip udah lama lah ini kita dengar kata-kata ini gitu ya. Tapi karena memang kita lihat pandemi ini bukan tidak ada tanda-tanda akan berakhir, malah belakangan ini lebih mengkhawatirkan. Jadi kita dari rumah sakit, topik apa yang kira-kira bisalah memberikan refresh lah ya, atau tambahan pengetahuan, karena kita akan menghadapi atau akan menuju masa pembelajaran semester baru nih ya, dalam 1-2 bulan ke depan. Nah, itu yang mau kita siapkan, sampai kapan kita akan seperti ini ya. Oke, nah untuk yang pertama kita minta slide-nya lagi, Miss. Nah, kenapa kita angkat topik ini? Ternyata akhir-akhir ini perkembangan pandemi COVID-19 ini kembali meningkat. Jadi ini merata, bukan hanya di provinsi tertentu, tetapi bahkan ini di dunia. Jadi kalau di berita-berita mungkin tidak semuanya benar, tetapi memang kasus pandemi atau COVID-19 ini cenderung meningkat beberapa bulan terakhir. Dan yang lebih mengkhawatirkannya lagi, ternyata ada varian baru dari si corona ini. Jadi kalau virus coronavirus itu dia namanya memang, nah ya disebut coronavirus. Jadi tapi dia ada varian-variannya. Nah, ternyata dari Maret 2021 itu ditemukan ada varian baru dari coronavirus. Jadi ini pun otomatis jadi perhatian kita juga. Berarti yang selama ini menginfeksi orang-orang, ternyata ada yang baru lagi. Jadi kemungkinan yang sudah kena bisa kena lagi nih. Nah itu ya. Jadi itu juga harus kita wanti-wanti. Kemudian cakupan imunisasi untuk di Indonesia memang belum mencapai target. Ya banyak keterbatasan. Satu, jumlah penduduknya yang sangat banyak ya, itu otomatis akan berpengaruh untuk pencapaian target imunisasi. Makanya pemerintah kita bukan tidak mau memberikan, tetapi memang pasti banyak kendala, dan kita lihat juga usaha yang sudah dilakukan pemerintah tentunya bukan main-main sebenarnya untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini ya. Oke, lanjut. Nah, ini saya ambil ini datanya dari di internet, bisa kita buka ya untuk kasus COVID-19. Nah, ini saya ambil gambar grafik ini, di mana kalau dilihat di sini untuk pertambahan kasusnya, kalau yang orange ini memang yang meninggal ya. Karena kasusnya semakin banyak, otomatis angka untuk terjadi kematian itu tentunya akan meningkat juga. Jadi biasanya itu berjalan seiring lah ya, saling berpengaruh. Kemudian yang hijau ini angka sembuh. Nah, banyak kok yang sembuh pandemi itu, corona itu, kalau terinfeksi pun COVID, banyak yang sembuh, benar. Tapi kita jangan juga langsung ambil gampangnya ya. Jadi enggak apa-apa COVID-19, yang sembuh banyak, yang OTG orang tanpa gejala juga banyak. Nah, jangan dianggap gampang atau enteng seperti itu. Karena tetap kita harus lihat juga angka kematiannya bagaimana ya. Kemudian ini dalam perawatan atau yang sedang melakukan isolasi mandiri. Jadi kalau kita lihat ini semakin meninggi nih bukitnya. Nah, bukan semakin berkurang tapi semakin meninggi ya. Kalau yang biru, yang garis paling tinggi ini adalah kasus terkonfirmasi. Jadi bisa kita lihat semakin hari ternyata kasusnya semakin tinggi ya. Jadi saya kebetulan juga menerima konsultasi dari melalui Zoom atau video call. Biasanya sudah terkonfirmasi, dan saya lihat 1 bulan terakhir ini cenderung meningkat pesat ya, untuk anak-anak tentunya, karena saya menangani kasus anak-anak. Nah, itu luar biasa mengkhawatirkan ya. Lanjut. Nah, tentunya kita ada usaha dan untuk mencegah jangan sampai terinfeksi nih kita sendiri.
Otomatis usaha ini kita mulai dari diri kita dulu dan keluarga. Yang otomatis kalau itu kita lakukan, maka efeknya akan berguna untuk semua orang. Ya, jadi kalau kita dengan diri kita aja sudah abai, sudah anggap sepele, itu bukan hanya merugikan diri sendiri, tetapi pastinya merugikan orang banyak juga. Ya, jadi apa nih yang bisa kita lakukan? Ini sudah sangat sering kita dengar, sudah sangat sering kita baca. Ya, langkah-langkah yang tadinya 3M sekarang jadi 5M. Berarti apa? Apa aja itu protokol kesehatan yang 5M tadi? Nanti kita bahas satu-satu, imunisasi, nutrisi yang cukup dan seimbang, dan yang paling buat galau mama-mama dengan anak-anak kita termasuk saya ya, sekolah anak-anak ini gimana sih nanti nih? Ya, apa tatap muka apa bagaimana? Ya, nanti akan kita singgung. Lanjut. Nah, yang pertama prokes yang 5M. Ini bannernya mungkin di mana-mana ada, spanduknya di mana-mana ada, ya. Memakai masker. Kita juga udah pinter-pinter sekarang, masker bagaimana yang memenuhi standar untuk kita gunakan. Ya, udah tahu. Yang tadinya maskernya banyak yang terbuat dari kain seperti itu aja, oh kita sudah mulai tinggalkan, ya. Kita sudah tahu masker yang layak atau yang memang baik digunakan untuk pencegahan pandemi ini, tertular dari COVID-19. Yang kedua, mencuci tangan. Yang tadinya kita memang abai dengan cuci tangan, sekarang sudah mulai terbiasa, ya. Kita harus syukuri karena sedikit-sedikit kita sudah cuci tangan baik dengan sabun maupun hand sanitizer. Dan cuci tangannya sudah nggak kayak dulu, jadi hanya cuci tangan seperti itu, sekedarnya sudah. Nah, bahkan sekarang orang awam pun sudah mulai mencuci tangan secara yang sering kita lakukan secara medis, ya. Jadi ada 6 langkah itu. Nah, itu lebih bagus lagi. Kalau bisa diikutin itu lebih bagus lagi. Memang ada 6 langkah itu bisa kita lihat di internet atau di googling aja bisa. Bagaimana langkah-langkahnya. Nah, itu lebih bagus, ya. Kemudian menjaga jarak. Nah, kenapa? Karena memang dengan jarak tertentu maka kita menularkan atau tertular si virus ini akan lebih besar resikonya. Jadi dianggap itu paling bagus itu 2 meter ya, pokoknya lebih dari 1 meter. Kemudian menjauhi kerumunan. Semakin banyak orang berkumpul, berarti akan lebih berisiko untuk tertular si virus tadi. Kemudian mengurangi mobilitas. Jadi sebaiknya kita misalnya di mana nih? Ya di rumah aja kalau tidak ada yang perlu atau yang tidak benar-benar kita lakukan di luar rumah. Nah, apalagi sekarang menjelang Lebaran, saya tidak pungkiri tempat-tempat tertentu sangat ramai. Nah, jadi itu memang butuh kesadaran. Walaupun ada aturan pemerintah, tetapi namanya manusia ya, kita cenderung melanggar. Ya, itu udah manusiawi sepertinya. Nah, tetapi kita nih, orang tua yang sadar, yang sudah tahu bagaimana bahayanya COVID-19 ini, apa efeknya nanti yang bisa terhadap orang-orang yang terkena, terinfeksi. Nah, tentunya kita menyadari betapa pentingnya untuk menjaga atau mengurangi aktivitas yang memang tidak mesti harus kita lakukan, ya. Jadi itu harus jadi pertimbangan untuk kita semua. Lanjut. Yang kedua adalah imunisasi. Nah, untuk anak memang untuk spesifik imunisasi COVID-19 belum ada. Kalau ditanya kenapa dok belum ada, ya masih dalam penelitian. Nah, jadi untuk anak memang kalau yang sudah ada ini untuk anak 15 tahun sampai manula, sampai orang tua dari umur 15 tahun. Nah, memang penelitiannya seperti itu. Jadi, apa yang diberikan ini memang tidak asal-asal diberikan. Tentunya sudah ada evidence-based medicine-nya, sudah ada penelitiannya untuk melihat efektifnya bagaimana, efek sampingnya bagaimana. Dan karena yang diteliti untuk vaksin ini adalah usia tertentu tadi, makanya dilakukan vaksinasi aman diberikan hanya untuk usia ini dulu. Nah, jadi 15 tahun ke atas. Sementara untuk anak masih dalam penelitian, bukan tidak dilakukan penelitian, tetapi sedang berlanjut dan sedang berlangsung, dan itu kita tunggu dari orang-orang yang memang kompeten di situ, ya, dari ahli-ahlinya, ya. Jadi, apa dong dok
ininya imunisasi yang lain untuk masa pandemi ini? Tentunya karena orang tua pada ketakutan keluar dari rumah, vaksinnya banyak yang terbengkalai atau tertinggalkan, yang tadinya rajin karena takut ke rumah sakit, banyaklah imunisasinya yang eh, tidak dilaksanakan sesuai dengan waktunya. Nah, khawatirnya bagaimana? Jadi kita sebagai orang medis, saya sebagai dokter anak, sangat menyarankan atau berusaha untuk meyakinkan, lengkapilah imunisasi yang lain. Ya, kenapa? Karena kalau nanti pada semuanya ketinggalan, kita takut sewaktu-waktu terjadi kejadian luar biasa. Yang tadinya campak tidak ada, memang masih ada, tapi misalnya udah nggak ada nih sakit campak, kita ada jumpai, tiba-tiba muncul nih kasusnya. Nah, anak kita yang tadinya harusnya sudah dapat imunisasi campak 9 bulan, karena kita takut ke rumah sakit, kita tidak berikan, otomatis akan resiko tertular. Begitu juga penyakit-penyakit yang lain. Nah, misalnya nih cacar air, itu sangat juga gampang menular, ya, hepatitis A sangat juga gampang menular. Jadi sebaiknya imunisasinya dilengkapi. Kita takut nanti semakin berkurang cakupan imunisasi yang biasanya sudah anak-anak dapat ini, itu akan mengkhawatirkan terjadinya wabah KLB, ya, kejadian luar biasa. Nah, tidak menutup kemungkinan karena beberapa tahun yang lalu aja difteri itu ada KLB-nya juga, ya, untuk daerah Jakarta Jawa itu kan diimunisasi lagi kembali anak-anaknya sebanyak 3 kali. Jadi seperti diulang lagi imunisasinya. Nah, itu jangan sampai terjadi untuk penyakit-penyakit yang lain. Nah, jadi kita bagusnya melengkapi imunisasi yang sesuai dengan rekomendasi IDAI, yang biasa mama-mama sih sudah tahu, ya, karena biasanya anak-anak dapat buku itu dari rumah sakit. Jadwal itu tidak berubah selama pandemi, cuma kadang-kadang kita menyesuaikan. Untuk mengurangi kunjungan, Ma, boleh saya berikan suntikannya sekaligus 2 misalnya. Itu trik aja, ya. Jadi Mama nanti bisa datang ke rumah sakitnya atau untuk vaksinnya sekali 2 bulan saja. Kalau Mama takut anaknya membawa ke rumah sakit setiap bulan, misalnya, itu bisa kita sesuaikan, ya. Karena vaksinasi itu atau imunisasi itu sebenarnya fleksibel banget. Nah, tidak saklek mesti seperti yang di tabelnya itu. Nah, jadi itu kurang lebih memang gambarannya, tetapi bisa kita sesuaikan, ya, dengan kondisinya. Tidak meningkatkan risiko COVID-19. Jadi kadang-kadang takut nanti diimunisasi antibodinya malah rendah, malah anak saya tertular COVID. Nah, tentunya tidak, ya, tidak ada hubungannya. Atau karena takut nanti ke rumah sakit ketemu orang-orang banyak, malah takut nanti dapat penyakit dari sana. Betul, kalau itu tetap ada risikonya. Tapi kita datangilah tempat-tempat yang kita lihat memang prokesnya jalan. Kita lihat, ya, tempatnya. Jadi bisa kita pilih-pilih. Oh, prakteknya dokter Ivo misalnya seperti ini. Sudah memenuhi standar belum? Sudah memenuhi syarat belum? Kalau ternyata tidak yakin, ya memang ya jangan, ya. Jadi memang harus didapatkanlah fasilitas itu, dan itu tugas kita. Tentunya kalau kita tidak melaksanakan, misalnya saya lah, dokter Ivo nih dengan Siloam, kita tidak melakukan itu, abai dengan keselamatan dengan pasien, tentunya pasien-pasien kita yang pintar-pintar, mama-mama yang pintar ini akan tahu, sama di situ saya rasa tidak baik misalnya. Nah, bisa saja, jadi bisa kita lihat dari situ. Selagi itu dijalankan, kita lihat memang memenuhi standar, karena itu ada syarat-syaratnya, ya. Dari Kemenkes sendiri buat syarat bagaimana misalnya pemberian vaksin, tempatnya bagaimana, atau kita berpraktek juga bagaimana. Jadi bisa dilihat, ya. Jadi jangan takut kalau itu bisa kita jalankan dengan baik. Kemudian tidak mencegah COVID-19. Benar, karena imunisasinya memang bukan untuk COVID. Nah, jadi bukan mencegah COVID-nya, tetapi memang mencegah penyakit-penyakit lain yang bisa dicegah dengan imunisasi yang sudah memang rutin kita berikan, ya. Oke, lanjut. Kemudian nutrisi cukup dan seimbang. Sebenarnya tidak ada perubahan dari cara pemberian makan. Ya sama aja dengan kita sebelum pandemi. Jadi kalau dulu istilahnya 4 sehat 5 sempurna, kalau sekarang mungkin lebih sering dengar nutrisi yang cukup dan seimbang.
Artinya cukup apa itu? Ya cukup dari kandungan nutrisinya, baik jenisnya dan jumlahnya. Jadi kuantitas dan kualitasnya ya. Jadi antara karbohidratnya, lemaknya, proteinnya itu semuanya kita penuhi dan seimbang jumlahnya. Jadi jangan banyak karbonya dibanding proteinnya, misalnya seperti itu ya. Tapi enggak yang terlalu teoritis banget. Jadi jangan sampai takut. Kadang-kadang apalagi mama-mama muda yang baru punya anak satu, nanti mau memberikan makanan pendamping ASI, mulai tuh agak galau. Apa dulu ya yang diberikan? Berapa ya timbangannya? Sampai ditimbang-timbang? Tidak usah sampai segitunya ya. Jadi secara apa ya alaminya kita tahu nih sebagai seorang ibu bagaimana cara menyajikan makanan yang sehat dan enak tentunya untuk anak-anak kita. Jadi kurang lebih pemberian makan sebenarnya tidak ada yang berubah selama masa pandemi ini ya. Kemudian, asupan nutrisi yang seimbang itu apa artinya? Makanan atau minuman yang memiliki gizi beragam. Nah, jadi kita di situ triknya untuk memberikan biar apa yang dibutuhkan anak kita ini terpenuhi. Jadi misalnya dibuat di sini buah jeruk atau jambu yang mengandung vitamin C, oh itu kita berikan. Nah, tapi sumber proteinnya tentunya harus ada. Oh, kita berikan ikan, kita berikan daging. Nah, itu sumber proteinnya, ya. Jadi biasanya kalau kita berikan menu yang berganti-ganti, ya, otomatis kandungan nutrisi yang kita dapat juga akan saling melengkapi. Jadi menunya tidak monoton itu aja, ya. Karena sumber kandungan dari makanan tertentu itu biasanya berbeda-beda. Jadi bagusnya memang kita, jadi apalagi kalau anak-anak di atas 1 tahun, apapun makanan keluarga sudah boleh kita berikan. Jadi nggak usah takut-takut ya. Kemudian memberikan asupan vitamin D dengan cara berjemur. Nah, ayo berjemur, apalagi kalau anak-anak sudah besar, silahkan dia bermain-main di halaman, di teras rumah, pagi misalnya sampai siang, itu tidak masalah ya. Cuma kalau yang bayi-bayi kecil, kadang-kadang ibu-ibu suka menjemur anaknya jam berapa ya dok, apalagi yang bayi-bayi baru lahir, ya tentunya memang tidak sesiang itu ya, karena semakin siang kan semakin terik. Tapi kalau untuk anak-anak udah usia sekolah, silahkan sambil dia main bola, silahkan ya, itu tidak akan membuat kondisi yang berbahaya untuk tubuhnya ya. Jadi kalau berjemur siang-siang nggak bagus, seperti itu ya. Jadi tidak. Kemudian usahakan agar seluruh kebutuhan nutrisi buah hati terpenuhi setiap harinya ya, agar proses pertumbuhannya berjalan dengan baik. Nah, nanti ibu-ibu ini sering mengeluhkan susahnya makan untuk anak-anak. Memang kalau untuk itu saya selalu bilang, kalau ibu-ibu kan biasanya mau jalan yang cepat lah, apa misalnya memberikan vitamin lah dok untuk nafsu atau selera makan anak saya. Nah itu, jadi itu sebenarnya bukan jalan keluarnya. Kalau anak-anak dengan susah makan, nah itu satu yang mesti kita tanamkan di diri kita itu adalah sabar dan sabar dan sabar ya. Karena tiap-tiap anak kadang-kadang trik-triknya pun beda-beda untuk akhirnya si anak ini mau makan ya. Oke, lanjut. Nah, untuk sekolah nih, nah ini sekarang yang jadi topiknya yang agak sering diperbincangkan. Jadi ini disampaikan oleh Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia, Prof. Aman Pulungan pada 27 April 2021. Ya, karena anjuran kita melihat kondisi tadi dengan bertambahnya kasusnya, jumlah varian yang jenis varian yang baru ternyata muncul, cakupan imunisasinya belum sesuai target. Nah, jadi kita menyarankan belajar di rumah lebih aman. Itu yang pertama. Nah, kalau telah dipertimbangkan untuk tatap muka di sekolah, nah ya memang dibuat di situ syarat sekolah dibuka itu terkendalinya transmisi lokal ya, terkendalinya transmisi lokal. Kalau kasusnya terus meningkat berarti itu tidak terkendali ya, harus dilihat dari situ. Berarti kalau terkendali otomatis kasusnya nanti akan semakin berkurang. Kemudian menurunnya angka kematian. Nah, itu jadi pertimbangannya. Kalaupun
kita pertimbangkan untuk buka sekolah lagi, nah persiapan di sekolahnya itu apa? Menyelenggarakan blended learning. Jadi metode luring dan daring, ya mungkin itu bisa dikombin atau mungkin kita akan beri kebebasan ke orang tua pilih yang mana. Dia mau tatap muka kah atau mau yang daring saja. Atau kalaupun ada tatap mukanya, tidak full tatap muka, tapi kita selang-seling dengan daringnya. Nah, itu bisa dipertimbangkan. Untuk mengurangi lamanya kontak ya antara satu anak dengan anak yang lain ya. Kemudian inovasi baru. Jadi memang sekarang lagi disarankan belajarnya itu di tempat terbuka. Mungkin kelas A belajarnya nanti di sebelah yang di taman itu dulu, misalnya, itu bisa dipertimbangkan. Jadi di tempat terbuka itu akan lebih aman dibanding kita di ruangan tertutup, apalagi kalau ke sekolah-sekolah tertentu yang saya tahu dengan ruangan tertutup difasilitasi dengan pendingin ruangan. Nah, otomatis itu bisa di ruangan tertutup aja. Gimana di ruangan? Oke, nanti kita ini untuk diskusinya ya. Kita lanjut dulu ya. Oke, nah jadi memang lebih disarankan di ruangan terbuka. Oke, lanjut. Sekolah apakah tatap muka atau daring ya? Tadi udah ya. Oke. Nah, untuk slide berikutnya, persiapannya sekolah sendiri untuk menghadapi nanti misalnya pembelajaran yang baru ini, guru, pengurus sekolah, dan orang tua sudah divaksin. Itu ya, karena kan nanti orang tua juga akan mengantar anaknya ke sekolah. Nah, orang tua yang misalnya anaknya juga otomatis karena dia anaknya sekolah di situ, misalnya lah orang tuanya belum divaksin, otomatis bisa berisiko kena ketularan sama si anak akan membawa infeksi ke sekolah dan menularkan ke orang lain, ke guru atau teman-temannya, ya. Itu. Jadi sarannya guru, pengurus sekolah, dan orang tua sudah divaksin. Kembali lagi ke slide berikutnya belum? Nah, yang kedua, guru dan murid melakukan pemeriksaan swab berkala. Ya, yang persiapan sekolah dulu. Yang persiapan sekolah dulu, kita ke slide yang persiapan sekolah. Mundur lagi, satu slide lagi. Nah, ya terima kasih. Nah, jadi pemeriksaan swab berkala, ya. Nah, jadi itu pasti merepotkan dan memberikan rasa tidak nyaman. Itu harus dipertimbangkan. Dan budgetnya juga, kosnya tentunya bukannya murah untuk melakukan swab. Dan itu berkala ya. Jadi kayak kita di rumah sakit pun karena memang berisiko menghadapi pasien-pasien, bertemu orang banyak. Nah, jadi di sini pun sudah diterapkan seperti itu. Kita swabnya berkala ya. Membagi kelompok belajar dalam jumlah kecil untuk memudahkan nanti kalau misalkan ada kasus tertentu, satu ketemu kasus, oh langsung kita periksa nih. Jadi nggak banyak yang kita telusuri. Ya, jadi kalau satu kelas itu misalnya hanya 10 orang, hanya 10 orang ini misalnya yang kita telusuri apakah terinfeksi juga. Membagi jam masuk dan pulang sekolah. Nah, ini pastinya sudah berjalan ya dari lama ya. Saya tahu ini sudah berjalan. Kemudian sekolah dan UKS mempunyai alur mitigasi pada puskesmas atau rumah sakit rujukan. Begitu nanti ada kasus tertentu, kita curigai atau bahkan sudah diketahui ada menderita confirm COVID, nah kita bisa langsung menghubungi puskesmas atau rumah sakit rujukannya, nanti langkah apa selanjutnya yang dilakukan. Menyiapkan sarana cuci tangan. Nah, kalaupun ini sudah ada dari segi kelayakannya, kualitasnya. Jadi jangan asal ada tetapi yang diberikan misalnya tidak memenuhi standar ya. Jadi harus dilihat air mengalir, memang alirnya cukup baik, bukan yang alirannya hanya kecil misalnya. Terus pembuangannya kemana? Nah, itu juga harus kita lihat karena kadang pembuangannya cuma dikasih selang, nggak taunya airnya tergenang di bawah. Nah, itu tidak baik. Jadi harus diperhatikan sampai ke situnya. Kemudian dalam ruangan tertutup direkomendasikan penggunaan high efficiency particulate air. Nah, itu boleh ya.
boleh dipertimbangkan untuk dipakai. Maka di dalam kelas misalnya ya. Oke, lanjut. Persiapan anak mandiri dan terampil melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi ini tugasnya orang tua terutama. Bagaimana kita mengedukasi anak-anak kita bagaimana bertindak hidup bersih. Nah, selama di rumah dan juga di sekolah ya. Anak-anak ini gampang-gampang susah. Walaupun dia mau, walaupun dia bisa, tetapi nanti tiba di sekolah dia bisa aja lalai. Nah, itu memang yang mesti harus kita pertimbangkan. Dan tugasnya guru di sini luar biasa beratnya. Kadang-kadang kita sebagai seorang tua, saya misalnya nih, udah memberangkatkan anak ke sekolah, ya udah saya taunya itu ya orang guru lah yang memantau anak saya di sekolah. Nah, seberat itu tanggung jawab yang kita bebankan untuk guru-guru di sekolah ya. Karena kita merasa oh kan lagi di sekolah nih anaknya, berarti itu udah tanggung jawab di sekolah nih untuk mengawasi anak saya. Nah, tapi tidak langsung seperti itu. Walaupun ya memang guru punya tanggung jawab seperti itu, tapi tetap kita sebagai orang tua yang sudah harus mengedukasi anak kita dari rumah ya. Kemudian tidak mempunyai komorbid, karena untuk tertularnya si COVID ini memang lebih beresiko pada anak-anak yang ada komorbidnya. Misalnya kalau pada anak-anak apa nih ya? Obesitas misalnya, atau ada penyakit asma, nah itu komorbid, lebih beresiko ya. Terus apa lagi? Penyakit-penyakit yang mungkin jarang, tetapi sebagian anak ada yang menderita. Misalnya nih apa? Penyakit-penyakit kronis, DM. Anak-anak itu ada penyakit DM tipe 1. Jadi dari usia, bahkan usia bayi itu sudah bisa terdiagnosa DM dan itu mendapatkan insulin misalnya. Nah itu komorbid. Atau sindroma nefrotik, kelainan penyakit ginjal tertentu, dan itu biasanya kronik. Jadi harus kita benar-benar pertimbangkan apakah si anak ini bisa atau sanggup untuk sekolah secara tatap muka ya. Jadi resiko tadi harus kita pertimbangkan. Kemudian tidak melakukan stigmatisasi terhadap teman yang kena COVID-19 ya. Ini juga kalau kemarin-kemarin memang lebih parah ya, kalau gitu tahu ada COVID seperti dikucilkan ya, tidak diinikan sampai lama padahal orangnya sudah tidak terinfeksi lagi tetapi merasa ketakutan untuk mendekat. Nah, kadang-kadang itu yang kita sayangkan. Orang lain yang kita tahu COVID, kita seperti kucilkan, jauhkan, tapi kita sendiri abai. Nah, kita sendiri tidak menjaga juga. Nah, gitu. Siapa yang bisa yakin, siapa yang bisa memastikan kalau kita tidak terinfeksi, kalau kita tidak bisa menularkan ke orang lain. Jadi, jangan hanya merasa kita ini, oh saya tidak terinfeksi, nah saya tidak ini ke orang lain. Nah, itu tidak baik ya, karena tanpa gejala kan orang-orang sekarang banyak orang tanpa gejala. Jadi misalnya lah, dokter Ivo nggak ada keluhan apa-apa, tapi di swab secara berkala, ternyata bisa positif, bisa banget. Nah, karena kita lihat sebegitu banyaknya kasus, jadi di sini siapa saja bisa terkena, siapa saja bisa terinfeksi ya. Apalagi kalau orang-orang yang memang bisa beresiko. Nah, seperti saya sering di rumah sakit, berhadapan dengan banyak orang, apalagi banyak yang sakit. Nah, seperti itu resikonya lebih besar ya. Terus siapa lagi nih? Misalnya ya tergantung pekerjaan mungkin, orang-orang di bank, ya di kantor-kantor yang sering banyak ketemu orang, nasabah, ya customer, itu juga. Yang buka toko, kan orang berganti-ganti nih datang ke toko kita, nah itu juga semuanya beresiko. Kemudian sarana transportasi mandiri, jadi otomatis akan nanti sangat disarankan untuk mengantar anaknya sendiri, menjemput sendiri. Kemudian penggunaan maskernya yang benar. Nanti kadang-kadang mama-mama itu bilang sama saya, anak saya perginya dengan masker yang bagaimana, pulangnya dengan masker siapa. Nah, jadi itu ya namanya anak-anak ya, risiko itu pasti besar bisa terjadi. Kita bekali dengan hand sanitizer ya, kita ajarin dia bagaimana penggunaannya dan kita siapkan bekal makanan sendiri ya. Lanjut. Nah, ini mungkin slide terakhir kita siang ini, persiapan dari orang tua. Memperhatikan kesehatan mental anak.
Ya, dia cukup mampukah untuk bersekolah tatap muka dengan seabrek-abrek pesan-pesan kita tadi? Nah, bisakah dia melakukannya? Ya, kalau anak-anak mungkin senangnya sih harus ketemu ini ya tatap muka karena mereka pasti senang bersosialisasi dengan teman-temannya. Kemudian mendukung anak belajar. Tadi kembali lagi mengajari anak bagaimana berperilaku hidup sehat tadi ya, dan etika batuk tentunya ya. Kemudian tidak melakukan stigmatisasi terhadap teman yang kena COVID-19. Itu harus kita tanamkan. Oke, baik, terima kasih.